Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Sehat sedang Ibu, Bapak? Alhamdulillah. Tasih kuat puasanya pun? Tasih nggih. Sekarang hari ini hari keberapa, Pak? Hari kelima Ramadan. Hari kelima Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan dan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit apa yang dinamakan tausiah, kajian yang bertemakan atau kita mengambil tema yaitu bahwasanya puasa tidak hanya menahan haus dan dahaga saja. Ya, puasa tidak hanya menahan haus dan dahaga saja. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Sehingga ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka hati orang yang beriman ketika mendengarkan ayat ini akan tertuju kepada kata setelahnya atau firman Allah Subhanahu wa taala setelah kata ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kutiba alaikumus shiyam, maka telah diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang ditetapkan oleh orang-orang sebelum kalian. Jadi kita berpuasa itu tidak hanya umat Rasulullah SAW saja, tapi umat-umat sebelum Rasulullah itu juga memiliki puasa mereka masing-masing, dan itu atas syariat Nabi mereka masing-masing. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu semoga dirahmati Allah, menjadikan tujuan utama seorang yang berpuasa itu akhirnya adalah atau endingnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka perlu kita pahami atau perlu kita ketahui takwa itu seperti apa. Takwa itu seperti apa? Kalau definisi takwa secara yang perlu kita ketahui adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangannya. Ini definisi dasar dari takwa. Jadi setiap apa yang Allah perintahkan, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam As-Sunnah, maka itu perlu kita kerjakan. Dan juga menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, baik itu yang tertulis dalam Al-Qur'an maupun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam As-Sunnah. Maka ini adalah definisi dari takwa itu sendiri. Kemudian Rasulullah SAW dalam suatu hadis beliau mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Nabi SAW mengatakan, ingatlah bahwasannya pada jasad seseorang itu terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging tadi itu baik, maka seluruh tubuh itu akan ikut baik. Namun sebaliknya, apabila hati tersebut atau segumpal daging tersebut tadi buruk, rusak, maka akan rusak pula seluruh tubuhnya. Ala wahiyya qalbu, dan segumpal daging tersebut adalah hati. Maka ketika seseorang itu mendapatkan atau ingin mendapatkan ketakwaan,
yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang yang berpuasa, maka ia perlu terlebih dahulu membersihkan hatinya. Karena takwa itu sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, at-taqwa hahuna. Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna salasa marrat. Jadi takwa itu tempatnya adalah di hati, sambil beliau menunjuk hati ketika bersabda tersebut. Maka tempat dari takwa itu adalah hati itu sendiri. Maka sebelum kita mendapatkan tingkat derajat orang-orang yang bertakwa, maka kita perlu membersihkan tempat takwa tersebut, yaitu hati kita. Karena ketika hati tersebut bersih, masuklah ketakwaan dan tercerminlah di dalam dari ketakwaan tersebut adalah amal-amal soleh. Karena Rasul tadi mengatakan ketika hati tadi itu rusak, maka seluruh amalnya atau seluruh tubuhnya akan rusak. Dia akan terbiasa berbuat maksiat, dia akan terbiasa kakinya melangkah ke tempat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, tangannya terbiasa untuk mengambil yang bukan miliknya. Maka ini adalah penyebabnya adalah dari hatinya tadi yang tidak bersih atau rusak. Sebaliknya, apabila hatinya baik, maka akan tercermin pula dalam kehidupannya atau kesehariannya adalah amal soleh. Jadi setiap hari dia selalu ke masjid, kemudian bersedekah, mengerjakan amal soleh. Maka itu adalah cerminan dari hati yang bersih. Sebagaimana sabda Rasul tadi, fa idza salahat salaha jasadu kullu. Apabila hati tersebut baik, maka akan baik pula seluruh amalnya atau seluruh badannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya kemudian, apakah setiap orang yang berpuasa 30 hari itu pasti mendapatkan ketakwaan? Jawaban Insya Allah nggih. Tetapi dalam hal ini itu jawabannya tidak. Tidak setiap orang yang berpuasa selama 30 hari di bulan Ramadan itu endingnya atau akhirnya adalah orang yang bertakwa. Karena ketakwaan yang didapatkan tadi itu adalah tergantung dengan, selain tadi dia membersihkan hatinya, adalah tergantung dengan kualitas puasanya atau kualitas amal di bulan Ramadan. Dan kualitas ini itu dapat dilihat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itu dia istiqomah konsisten dalam berbuat amal atau bolong-bolong. Maka ini menjadi tanda ketika dia di akhir Ramadan nanti itu menjadi orang yang bertakwa atau tidak. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan, barang siapa yang diharamkan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala faqad hurim, maka dia telah diharamkan atau terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan nanti. Maka ini menunjukkan bahwa setiap yang berpuasa itu tidak pasti keluar dari bulan Ramadan mendapatkan ketakwaan atau disebut sebagai orang yang sedang bertakwa. Maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita untuk memahami bagaimana atau caranya agar kualitas ibadah kita, kualitas puasa kita di bulan Ramadan ini adalah yang terbaik, sehingga nanti ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan gelar di sisi Allah sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka perlunya kita menjauhi dari hal-hal yang menjadikan puasa kita itu tidak sempurna. Hal-hal yang menjadikan puasa kita atau kualitas puasa kita itu tidak sempurna, bahkan terkadang hanya sia-sia. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, ada di antara manusia itu nanti mereka berpuasa, tidaklah yang mereka dapatkan itu hanyalah rasa lapar dan rasa haus. Berarti kan puasanya sia-sia, tidak mendapatkan apa saja. Yang dia dapatkan hanya rasa lapar, hanya rasa haus. Sedangkan hakikat puasa yang diajarkan oleh para ulama itu adalah seseorang itu menahan pada dirinya haus dan lapar, dan juga berkumpul di siang hari suami istri, dan juga menahan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dari perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, sehingga pahala puasanya tidak berkurang. Ini adalah hakikat puasa.
Jadi puasa itu tidak hanya menahan lapar, menahan haus, atau tidak berhubungan suami istri di siang hari, tidak hanya itu, tapi adalah menahan dari apa-apa yang dapat mengurangi pahala dari puasa tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengenal atau mengetahui apa saja yang dapat menjadikan pahala puasa kita itu tidak sempurna. Karena beberapa kaum muslimin itu mereka tidak mengetahui hal tersebut. Yang mereka tahu ada yang penting nggak makan, yang penting nggak minum, nggak mokel gitu bahasanya gitu. Yang penting nggak kayak gitu. Atau yang habis itu nanti mereka seharian hanya tidur. Dianggapnya tidur itu adalah ibadah. Padahal itu adalah pengertian yang tidak tepat. Maka perlu kita ketahui bagaimana agar puasa kita itu tidak hanya sekedar tadi, yaitu tidak hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, dahaga saja. Yang pertama, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menjadikan seseorang itu pahalanya tidak sempurna adalah dosa pada lisannya. Dosa-dosa pada lisannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar." Jauhilah atas kalian dusta. Karena kedustaan itu mengarahkan kepada kefasikan, dan kefasikan itu mengarahkan kepada neraka. Itu yang pertama, Ibu. Dosa lisan yang pertama adalah al-kadzib, yaitu berdusta. Misal nih, ada orang yang berbohong setiap hari, dia kebiasaannya adalah berbohong. Maka seharusnya ketika di bulan Ramadan ia mengurangi hal tersebut, karena kedustaan yang ia kerjakan, yang ia amalkan di selain bulan Ramadan, ketika ia teruskan di bulan Ramadan, ini menjadi penyebab dari tidak sempurnanya pahala puasanya dan tidak sempurnanya kualitas dari puasanya tersebut. Maka perlu kita jauhi dari yang namanya al-kadzib atau berbuat dusta. Kemudian dosa lisan yang kedua adalah ghibah. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian lainnya. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudara yang sudah mati? Maka tentu kalian akan merasa jijik. Maka ini ibarat dari menghibah atau menggunjing orang lain. Karena menghibah ini bahkan di kalangan kaum muslimin sekarang itu menjadi suatu hal yang biasa atau dinormalisasikan. Menghibah, meninggalkan ghibah ini kok susah apa mboten, Bu? Oh. Le Bapak susah mboten, Mbak? Mboten nggih. Mboten. Kalau berusaha mboten, Bu, kalau berusaha. Memang menghibah itu awalnya terasa nikmat gitu. Terasa nikmat, kayak kita tuh manusia yang tidak ada salahnya sehingga perlu mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Itu awal mula dari orang yang menghibah, seperti itu. Dan menghibah ini adalah termasuk dari al-kabair, dosa-dosa besar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Maka perlu kita jauhi sehingga tidak mempengaruhi dari pahala puasa yang kita kerjakan. Memang ghibah itu adalah mengatakan keburukan saudaramu yang dia tidak suka ketika keburukan tersebut itu disebarkan. Maka tidak boleh. Karena ketika kita menghibah orang lain, maka konsekuensinya kita pasti akan digibahi juga. Itu pasti gitu. Maka harus perlu kita jauhi. Kita usaha walaupun berat, maka ketika ada yang datang nih, teman biasanya yang gunjing datang, maka kita mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim gitu.
Nggih niku al-jin minal ins. Syaitan dari kalangan manusia. Perlu kita jauhi hal tersebut. Maka baik-baiklah dalam memilih teman duduk. As-sahib sahib. Teman itu menarik. Jadi kalau temannya suka gunjing, ya kita otomatis juga suka gunjing. Nggih mboten, Bu? Nggih. Niku yang kedua. Yang ketiga, dari dosa lisan yang perlu kita jauhi adalah namimah atau adu domba. Jadi mengadu domba dua orang atau lebih sehingga terjadi perselisihan di antaranya. Ini adalah namanya adu domba. Dan ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Tidak boleh mengadu domba antara kaum muslimin dengan kaum muslim yang lain, ataupun kaum muslimin dengan orang non muslim yang lain yang mereka masih berdamai. Itu tidak diperbolehkan. Karena adu domba ini juga menjadi permasalahan di kalangan manusia, sehingga banyak yang awalnya itu rukun, adem ayem, tiba-tiba ada perselisihan karena masalah adu domba. Dan biasanya yang adu domba ini adalah terkadang orang yang sakit hati misal, atau yang lain, sehingga dia pengen yang awalnya tadi kubu A sama kubu B ini ayem, pengennya jadi berantem. Itu namanya mengadu domba, dan ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam, dan Rasulullah SAW pun melarangnya. Dan ini menjadi sebab menjadikan pahala puasa kita itu tidak sempurna. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, dari dosa lisan. Jadi kita baru membahas dosa dari lisan, dan masih banyak lagi. Dosa lisan yang keempat adalah berkata kotor dan juga mencaci. Itu tidak boleh. Kemudian kalau tidak salah perbahasanya ada al-laghu, berkata yang sia-sia, dan rofas. Rofas itu kalau Az-Zuhri, beliau mendefinisikan tentang arofas itu adalah perkataan yang menuju kepada perbuatan hubungan yang tidak sepatutnya. Kalau bisa kita bahaskan, mohon maaf ya, pornografi itu adalah arofas. Dan ini adalah menjadikan adalah dosa lisan yang juga mungkin banyak dilakukan oleh kaum muslimin, mencaci maki, berkata kotor, menghina orang lain. Itu kan kayak kalau kita lihat biasa gitu. Dan sekarang seperti biasa. Kalau dahulu zaman saya kecil, mungkin kalau anak kecil udah ngomong kayak gitu tuh pun kadang pun di tablo mohon maaf ya, ditampar kadang mulutnya biar gak ngomong kayak gitu lagi. Tapi anak-anak sekarang itu menjadikan hal tersebut itu biasa, dan terkadang orang tuanya itu mohon maaf itu tidak melarangnya, karena mungkin menganggap wah yang lain juga ngomong kayak gitu juga kok, berarti kan itu hal yang biasa saja. Padahal perlu kita ketahui bahwa hal seperti itu menjadikan ketika anak tersebut nanti dewasa itu menjadi habit yang buruk atau kebiasaan yang buruk. Nanti sedikit-sedikit mencaci orang, sedikit ngomong kotor, ngomong yang tidak baik. Maka perlu kita didik anak-anak kita mengatakan perkataan yang baik, perkataan yang tidak menyakiti hati orang lain, sehingga nanti ketika dia dewasa itu menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ini perlu kita jauhi. Tidak hanya anak-anak nih, orang tua pun bahkan banyak nih yang ketika dia marah ngomongnya yang keluar adalah suruh kebun binatang keluar itu. A, B, C sampai D itu dikeluarkan semua itu ketika marah. Makanya bisa jadi ketika seperti ini berarti kecilnya itu sudah terbiasa seperti itu. Maka perlu kita ajarkan anak-anak kita, diri kita juga untuk tidak banyak mencaci, tidak banyak mencaci gitu. Untuk menahan diri kita dari mencaci orang lain, berkata kotor. Ketika marah maka kita diam, kita tahan, sabar. Kalau nggak mampu wudu kan, gitu. Dalam hadis kan kalau tidak mampu wudu, kemudian sholat, duduk, ya.
Jadi mengalihkan posisi awal dari ke posisi yang lain sehingga marahnya hilang. Ini adalah yang pertama dari dosa lisan yang dapat menjadikan puasa seseorang atau kualitas puasa seseorang itu tidak sempurna. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dosa dari pandangan atau dosa mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kepada kaum laki-laki yang beriman di antara mereka agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu suci bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kaum muslimin. Jadi yang sebenarnya di An-Nur ini tidak hanya laki-laki saja, tapi juga perempuan diperintahkan untuk menjaga pandangan mereka sehingga matanya itu tidak bahasanya apa? Jelalatan gitu. Kasar gitu gitu. Kalau halusin apa Pak? Pelerok gitu. Itu nggih, ya maaf. Itu mungkin bahasanya seperti, jadi matanya itu tidak asal melihat yang bukan mahramnya ia lihat, yang lawan jenis yang lewat aja dia lihat. Dan sekarang di zaman digital ini, dosa yang dahulu yang harus dikerjakan di luar rumah itu bisa dikerjakan di dalam rumah. Dosa seperti ini. Jadi dosa di dalam HP ini itu bisa menjadi sebab manusia mendapatkan kebaikan atau sebaliknya, sebab manusia mendapatkan dosa. Karena di HP ini orang-orang itu dapat melihat orang lain di dalam media sosial yang mereka tidak menutup aurat, kemudian mengumbar auratnya. Kalau misal di sosmed seperti TikTok itu kan banyak gitu, orang-orang laki-laki atau perempuan yang tidak menutup auratnya, kemudian mohon maaf joget-joget seperti itu. Dan ini bisa menjadi, sebenarnya yang miris adalah mereka itu tidak mengetahui kalau hal tersebut bisa menjadi dosa jariah. Setiap satu orang yang like videonya ataupun yang komen di video tersebut itu juga bisa menjadi dosa jariah bagi mereka, karena itu mendukung konten tersebut. Kalau kita sering komen dalam satu video kan, berarti nanti algoritma TikTok akan membuat, oh berarti orang ini suka nih sama konten ini, maka terus dikeluarkan seperti kontennya. Maka ini menjadi orang yang tadi buat konten lebih semangat, kita juga nanti di seliwerannya di sosmed itu juga akan munculnya seperti itu. Maka menjadi dosa lagi, dosa, dan itu disebut dengan dosa jariah. Maka perlu diputus, sehingga yang di sosmed itu yang kita usahakan yang keluar adalah yang baik, potongan ceramah ataupun kita menyebarkan one ayah, satu hari satu ayat kita sebarkan, satu hari satu hadis. Maka insya Allah ketika seorang melihat hal tersebut, maka menjadi amal jariah bagi kita pula. Maka perlu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, perlunya kita menjaga pandangan kita, karena mata ini adalah juga menjadi sebab banyaknya dosa. Karena kalau orang bilang dari mata turun ke hati, rasanya dari mata turun ke hati. Maksudnya yang setiap yang kita lewat, yang kita lihat turunnya ke hati semua, kan buatan turun dari mata nggak masuk hati, kalau itu benar harusnya. Jadi kalau misal seperti itu, maka kita perlu menjaga pandangan kita. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan pandangan mata adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Barang siapa yang tidak menundukkan pandangannya, iblis akan terus menyerangnya dari arah yang ia buka. Jadi pandangan mata yang tidak dijaga oleh seseorang, kaum muslimin atau muslimat, itu ibaratnya adalah racun, panah yang beracun dari panah-panah iblis. Apabila dia tidak menjaganya, maka iblis akan mudah untuk masuk untuk mengeluarkan panah tersebut dari arah manapun yang ia buka. Maka perlu kita menjaga pandangan kita agar tidak menjadikan pandangan yang tidak menjadikan mata kita ini sebagai sumber dari dosa yang lebih baik lagi.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah dosa dari telinga. Tadi sudah dosa dari lisan, kemudian dosa dari pandangan mata atau mata, kemudian dosa dari telinga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhut." Mereka adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan banyak memakan harta yang haram. Maksudnya adalah mendengarkan perkataan yang itu menyia-nyiakan waktu, perkataan-perkataan yang dapat menjadikan kita ikut dalam keburukan. Jadi kalau kita kumpul sama teman yang lain, teman-teman kita, kemudian teman-teman kita mengajak kita kepada keburukan, maka kita kan mendengar. Nah, dari pendengaran tersebut itu menjadikan kita terpengaruh untuk melakukan hal tersebut pula. Maka perlu kita jaga pendengaran ini dari mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hubungannya pendengaran itu dengan lisan. Berarti seperti tadi menghibah ini hubungannya juga sama pendengaran. Kalau kita sering ghibah kan kita sering mendengar juga keburukan orang lain. Nanti ketika kita orang lain itu ternyata kayak gitu ya. Oh ternyata bu sini ini seperti itu, ternyata bapak fulan itu seperti itu, nggak nyangka kan. Jadi kita muncul ketika kita mendengar hal tersebut, muncul dalam hati kita mungkin ya rasa ujub, rasa sombong. Oh berarti saya itu sebenarnya lebih baik dari dia. Kemudian berarti sebenarnya bapak itu nggak sebaik itu juga. Nah, seperti itu. Jadi hubungan tadi dengan lisan pula, maka pendengaran itu juga harus dijaga sehingga apa yang kita dengar itu terfilter, tersaring, jadi tidak asal masuk semuanya. Karena juga nanti ketika pendengaran ini juga bisa menyebabkan banyaknya sakit hati ini. Jadi kalau ada orang ngomong apa aja kita dengarkan, kita terima, kita masukkan ke hati, kan menjadikan hati kita sakit. Maka seharusnya kita menyaring apa yang dapat kita dengar, apa yang kita masukkan ke dalam hati kita harus saring. Tidak semuanya perlu dimasukkan ke dalam hati. Maka perlu kita jaga pendengaran kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkataan-perkataan yang menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan amal soleh, berkumpul dengan teman-teman yang hanya memikirkan duniawi saja, tidak memikirkan tentang akhirat mereka. Maka demikian ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang ketiga adalah dosa dari telinga. Yang pertama dari lisan, kemudian yang kedua adalah mata, dari mata pandangan, yang ketiga adalah dosa dari telinga. Yang keempat adalah dosa menahan amarah dan hawa nafsu hati. Dosa menahan amarah dan hawa nafsu hati. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadidu bis-sura'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang dalam gulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya dari amarah. Niku. Jadi ketika disebut orang yang kuat itu bukan hanya orang yang menang dalam gulat saja, silat, tarungku itu menang terus, bukan. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika ia marah, menahan hatinya dari ketika ia marah. Karena definisi tadi yang saya sampaikan di awal, definisi dari berpuasa tidak hanya menahan lapar dan minum saja, tapi juga menahan hati ini dari hawa nafsu yang buruk yang mengantarkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk marah. Karena ketika seseorang itu marah, dikatakan oleh para ulama, akalnya itu setengah hilang nih. Akalnya itu hilang. Jadi dia terkadang ketika marahnya itu meluap, maka syaitan menguasai dirinya. Sehingga apa yang ia kerjakan itu dia sebenarnya tidak sadar. Contoh, misal mohon maaf ya Ibu Bapak, marah sama istrinya, suami marah sama istrinya, kemudian saking marahnya dia jatuhkan talak. Itu kan banyak seperti itu kejadiannya. Bisa jadi jatuh talak. Kemudian ketika ia marah, banting apa yang ada di sampingnya, TV-nya dibanting, HP-nya dibanting.
Kalau ada misalnya di sampingnya piringnya dibanting, selemari-lemarinya dibanting semuanya. Rumahnya jadi barkas. Jadi barkas, barang berkas. Maka perlu kita perhatikan dalam menahan diri, menahan hati ini dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Jadi hati kita ini yang menjadi raja dalam tubuh kita ini perlu kita didik agar dia tidak membawa tubuh ini kepada keburukan, kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak gampang terbawa hawa nafsu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan suatu doa yang menjadikan doa tersebut itu menjadikan hati kita terkontrol. Hati kita ini terpaku kepada kebaikan. Doanya pripun? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tetapkanlah hati-hati kami itu kepada agamamu, atau dalam riwayat yang lain ala dinik, ala taati, kepada ketaatan kepadamu. Maka Rasulullah pun mengetahui bahwasanya betapa pentingnya hati ini ketika ia tidak dijaga dapat membawa manusia kepada keburukan yang lain, sehingga Rasulullah mengajarkan doa ini. Dan itu Rasulullah SAW itu senantiasa beliau kerjakan setiap hari. Doa tersebut itu senantiasa beliau baca setiap hari, Bapak Ibu, tidak pernah lepas. Karena beliau itu juga manusia biasa. Yang bedanya adalah beliau maksum, terjaga dari dosa. Beliau saja yang maksum, terjaga dari dosa itu mengamalkannya, apalagi kita, maksum betul Bu, Pak. Betul. Sinten sing hari ini pun berbuat dosa coba ngacung. Betul. Betul nggih? Tapi pasti nggih sampun. Nggih betul. Oh nggih. Bisa jadi sudah, bisa jadi belum. Karena saya yakin belum sepertinya. Insya Allah tidak nggih hari ini nggih. Wong puasa nggih. Puasa niku kak gawane lemes nggih. Arep apa-apa mboten semangat. Jadi biasanya orang yang puasa itu jarang berbuat dosa, insya Allah. Sampai tadi. Nggih. Jadi ketika hati ini nanti terkontrol dari berbuat kemaksiatan, maka yang tadi aja yang Rasulullah SAW itu mendapat gelar maksum, beliau hanya yang mendapat gelar maksum saja mengamalkan doa tersebut, maka kita yang umat biasa, manusia biasa yang penuh dengan salah, yang penuh dengan dosa, kata Rasulullah bahwasanya Bani Adam itu adalah Bani Adam itu banyak melakukan dosa. Maka ketika kita mengetahui kita banyak melakukan dosa, maka perlu bagi kita pula untuk konsistenkan doa tersebut agar menjaga hati kita atau raja dalam tubuh kita ini tidak banyak berbuat kemaksiatan, terlebih di bulan Ramadan ini, sehingga nanti ketika kita keluar dari bulan Ramadan itu lebih baik lagi kita dapat menata hati kita. Karena biasanya orang yang bersih hatinya, Bapak Ibu, itu bisa tercermin dari sikapnya. Biasanya kalau hati yang bersih itu tercermin dari sikapnya. Dipandang aja, belum ngomong nih, dipandang itu sudah menenangkan, kemudian dipandang itu sudah nyaman, itu baru dipandang. Tapi nggak boleh lama-lama nggih kalau misalnya lawan jenis. Tapi kalau misalnya sama laki-laki nggih biasa mawon dipandang. Kemudian ketika ngomong itu Masya Allah nih, perkataannya lembut, walaupun kadang garang, tapi biasanya sebanyaknya lembutnya. Kemudian kalau ngomong itu ditata, tidak asal nyeplos, biar manusia yang lain atau orang yang lain yang mendengarnya itu juga tidak sakit hati. Kemudian amal solehnya itu Masya Allah banyak. Itu adalah mencerminkan dari hatinya yang bersih. Jadi perlunya kita memahami bahwasanya hati ini adalah raja dalam tubuh kita, sehingga kita harus menatanya, menjaganya, dan juga mengarahkannya, mendidik hati ini untuk tidak berbuat kemaksiatan, untuk mengurangi berbuat kemaksiatan. Salah satunya tadi adalah dengan senantiasa meminta kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang dari perbuatan-perbuatan dalam tubuh kita yang dapat menjadikan pahala seseorang itu tidak sempurna adalah menjaga anggota tubuh yang lain.
dosa anggota tubuh yang lain. Contoh nggih, tangan, kemudian kaki. Apa lagi? Niku ya, tangan, kaki. Kita melatih tangan, kaki kita, anggota tubuh yang lain tadi untuk mengendalikan amarah, mengendalikan hawa nafsu, untuk mengendalikan amarah, mengendalikan hawa nafsu. Karena ketika hal tersebut tidak ditahan, maka bisa mendatangkan keburukan yang lain. Tangan ini, Bapak Ibu, itu ketika tidak ditahan bisa mendatangkan keburukan yang lain. Karena banyak ya, berpuasa tapi masih mencuri, berpuasa tapi masih berjudi, berpuasa tapi masih mabuk-mabukan. Walaupun mabuknya nggak minum, tapi mabuknya dengan yang lain, itu kan sama saja memabukkan. Maka perlu kita jaga tangan ini agar tidak banyak mendatangkan dosa, tidak banyak mendatangkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tangan ini nanti juga akan bersaksi terhadap apa yang ia kerjakan di dunia. Jadi ketika di akhirat nanti itu mulut dikunci dan tangan akan bersaksi. Dia akan menyampaikan apa yang dia kerjakan selama di dunia. Dan kita tidak bisa mengelak. Gak bisa nanti ketika tangan ini ngomong digini, gak bisa. Ditepuk gini suruh diam, gak bisa. Terus kita menyangkal itu tidak bisa, karena Allah sudah Allah sudah memiliki buktinya, bahkan Allah sudah mengetahui sebenarnya. Tetapi Allah ingin menjadikan pelajar bagi manusia bahwasanya mereka yang apapun yang mereka kerjakan itu ada tanggung jawabnya, ada konsekuensinya. Tangan, kaki pun demikian, kaki akan bersaksi di akhirat nanti atas apa yang kita kerjakan. Sehingga perlu kita kontrol apa yang kita lakukan dengan kaki kita. Jangan sampai kaki ini melangkah kepada tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah Zubair bin Awwam. Beliau radhiyallahu anhu itu suatu hari beliau mendatangi kerajaan dari Bani Umayyah. Jadi rajanya itu adalah dari dinasti Muawiyah, salah satu dari raja dinasti Muawiyah yang ketika itu berkuasa. Beliau itu ketika datang di tempat itu datang bersama anaknya, anak yang paling dewasa, anak yang paling tua yang sudah beliau siapkan untuk menjadi penerusnya, yaitu penerus dalam mendakwahkan kebaikan. Maka ketika datang ke kerajaan tersebut disambutlah oleh raja dengan sambutan yang baik. Kemudian anaknya itu ketika melewati kerajaan itu melihat taman yang indah, melihat taman-taman yang indah. Beliau ketika itu anaknya tersebut itu izin kepada raja, izin kepada ayahnya juga untuk bisa ke taman, mau main kuda. Jadi mau berkuda beliau. Akhirnya diizinkan oleh raja, diizinkan untuk berkuda. Ketika berkuda, Zubair bin Awam dan raja tadi ngobrol. Kemudian datanglah pengawalnya yang mengatakan bahwa anaknya itu meninggal karena ketika dia berkuda itu terjatuh, kalau tidak salah terjatuh kemudian ketendang kemudian meninggal. Maka Zubair bin Awam pun tidak nampak pada dirinya itu kesedihan yang mendalam gitu. Tetapi beliau mengatakan bahwa ini milik Allah, maka akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini adalah sebaik-baik perkataan yang diucapkan oleh hamba ketika ia mendapatkan musibah. Maka setelah itu beliau pun tidak lama kemudian mengurusi jenazah anaknya, kemudian dimakamkan. Ketika memakamkan itu tidak sengaja tangannya itu menyentuh tumbuhan, kakinya itu tidak sengaja menyentuh tumbuhan yang itu beracun dan tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya pada zaman itu, tidak ada obatnya pada zaman itu. Dan racun tersebut itu mudah menyebar di dalam tubuh, jadi menghitam tubuhnya itu, kakinya itu menghitam, jadi membusuk kakinya. Kemudian Zubair bin Awam pun disarankan oleh tabib, dokter di kerajaan tersebut agar diamputasi kakinya, diamputasi kakinya. Kemudian ketika ingin diamputasi, dokternya mengatakan anestesi, jadi bius yang ada zaman itu tidak ada bius seperti sekarang Bapak Ibu. Yang ada meminum khamar.
Jadi meminum khamr agar ketika dia tidak sadarkan diri, dia mau mabuk nggih, boten ngrasa napa-napa, kemudian dipotong. Akan tetapi Zubair bin Awam itu menolak. Beliau tidak mau. Beliau selama ini sudah menjaga dirinya untuk tidak mendekati hal tersebut. Maksudnya ketika dia diuji malah mendekatinya. Kan seperti itu pemikiran beliau. Maka ketika itu beliau pun mengatakan kepada tabibnya, saya akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kalian sudah melihat muka saya itu memerah, maka potonglah kaki saya. Itu Zubair bin Awam. Kemudian ketika beliau berzikir terus sampai muka beliau memerah. Kemudian barulah dokter ketika melihat hal tersebut dipotong kakinya. Dipotong kakinya, kemudian sampai ketika bagian mengenai tulang, ini kalau rasanya akhirnya beliau karena tidak kuat menahan sakitnya itu pingsan. Kemudian ketika beliau siuman melihat kakinya ternyata sudah terpotong. Kemudian dokternya pun kemudian dokternya mengatakan ini kakinya sudah terpotong tetapi perlu diberhentikan darahnya. Maka salah satu caranya adalah dengan mencelupkan kaki tersebut di minyak yang panas, sehingga langsung kan kalau minyak panas langsung mandek ya darahnya ke garing langsung. Jadi gosong kan langsung matang, jadi darahnya berhenti. Jadi Zubair bin Awam pun mengatakan saya akan berzikir lagi. Ketika kalian lihat muka saya memerah, maka maka celupkanlah kaki saya. Beliau berzikir, kemudian dicelupkan kakinya, beliau pun pingsan lagi. Ketika siuman sudah diperban oleh dokternya, kemudian dokternya memberikan kakinya. Intinya di sini. Jadi ketika kaki diberikan, maka Zubair pun mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan dirimu, kaki tadi, itu tidak pernah aku bawa atau tidak pernah aku jalankan kepada tempat-tempat yang mendatangkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Zubair bin Awam itu tidak pernah menjadikan kakinya itu untuk berjalan ke tempat yang Allah murkai setelah beliau masuk Islam. Dan itu keislaman yang baik. Ini adalah cerita, kisah yang perlu kita teladani. Seperti Zubair bin Awam, walaupun sepertinya kita tidak mungkin atau dibilang belum mungkin untuk bisa sampai ke derajat iman setinggi itu Iman setinggi itu sebaik-baik manusia, dikatakan Rasulullah, sahabatnya adalah sebaik-baik manusia. Tetapi yang perlu kita pahami adalah kita meneladani mereka. Bukan tidak harus kita menyontoh plak ketiplak terus kita harus juga memotong kaki kita dengan zikir ibu. Tapi yang perlu kita pahami adalah, yang perlu kita pelajari, kita teladani adalah bagaimana mereka menjaga tubuh mereka itu dari berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan Ramadan ini. Maka perlu kita perhatikan, perlu kita jaga anggota tubuh kita semuanya ini agar tidak masuk celah-celah di mana syaitan itu dapat menggugurkan atau mengurangi pahala kita, sehingga kita tidak hanya mendapatkan rasa lapar saja ataupun rasa haus tanpa mendapatkan pahala sedikit apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niku adalah hal-hal yang perlu kita ketahui dari penggugur dosa, penggugur pahala puasa seseorang yang menjadikan sebab puasa seseorang itu dapat berkurang. Yang terakhir kami sampaikan satu hadis dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu, dari hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, kullu amalin ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajri bihi. Sesungguhnya setiap amal Bani Adam itu bagi diri mereka kecuali puasa, karena itu bagi saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan memberikan pahalanya. Maka ketika ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk menjaga kualitas puasa kita, sehingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pahala yang maksimal, pahala yang besar. Yang perlu yang besar yang lainnya adalah kita juga mengharapkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah agar menjadikan
tubuh kita, diri kita agar senantiasa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dalam Ramadan ini adalah Ramadan yang kita lalui dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita keluar dari Ramadan nanti menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga untuk Bapak Ibu sekalian, dan dapat kita mengamalkannya, karena ilmu itu tidak bermanfaat kecuali ketika sudah diamalkan. Maka perlu kita mengamalkannya, tidak hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, masuk telinga kanan muter di kepala keluar telinga kanan lagi. Jadi hanya muter saja, tapi perlu kita amalkan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya, dan Allah menjadikan kita ahli surga, kita kumpulkan di dunia ini dalam kebaikan, dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW kelak di surga dengan kebaikan pula, dan mendapatkan kenikmatan yang sebaik-baik kenikmatan, yaitu dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga bersama Rasulullah SAW. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Semua kesalahan itu datangnya dari saya dan datang dari kekurangan ilmu yang saya miliki. Semoga Allah menambah kekurangan ilmu yang saya miliki dengan ilmu yang lebih bermanfaat lain, dan seluruh kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.